Selamat siang, Bapak dan Ibu yang telah hadir pada diskusi hari ini, yang mana diskusi hari ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah antar kedua belah pihak, yaitu PT Satu Makmur dan juga Media Harian Kota. Yang di mana pada hari ini saya akan membacakan kronologinya dulu. Eh, Yang pertama, kronologinya yang pertama berasal dari Public Relation Manager PT Satu Makmur. Yang dimana pada bulan ini PT Satu Makmur tadinya akan mengeluarkan sebuah brand yang baru, dan kemudian biasanya setelah mengeluarkan brand mereka akan membuat sebuah news release dan kemudian biasanya akan diliput oleh media-media yang dimana itu akan mendapatkan publisitas. Namun pada bulan itu PT Satu Makmur PR manajernya membuat sebuah melakukan sesuatu yang melanggar, yaitu dia membayar media eh, harian kota untuk mendapatkan sebuah berita, yang dimana hal ini memang agak salah karena mereka PR manager membayar media tersebut dan kemudian melewati perantara juga. Nah, seperti itu sih kronologinya. Mungkin untuk lebih jelasnya lagi kita bisa mengetahui nanti saat ada di diskusi hari ini. Oke, mungkin pertama-tama saya akan membacakan bagaimana porsi masing-masing dari kalian, yang dimana news director dan PR director nantinya akan membacakan kebijakan-kebijakan masing-masing perusahaan. Kemudian HR dari harian kota dan juga PT Satu Makmur akan memberikan tanggapan dan juga solusi-solusinya. Oke, mungkin bisa dari Bapak Ricky Maulana untuk memberikan kebijakannya dan juga solusi. Silakan, saya memberikan waktu 1-2 menit. Halo, Bapak Ricky, mungkin bisa langsung on mic. Oke, mungkin karena koneksi Bapak Ricky belum stabil, kita bisa lanjut ke News Director Harian Kota, yaitu Kak Rahel. Maaf, maksud saya Ibu Rahel, silakan Ibu Rahel. Oke, baik. Terima kasih, Raja. Izinkanlah saya membaca kebijakan publikasi informasi dalam perusahaan media. Dalam aturan kebijakan publikasi informasi dalam perusahaan kami menganut kebijakan berdasarkan kode etik jurnalistik yang sudah ada sebelumnya, yaitu terdapat 6 pasal yang kami terapkan. Di antara pasal pertama, wartawan Indonesia bersikap independen menghasilkan berita yang akurat, berimbang. Pasal 2, wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Pasal 3, wartawan Indonesia selalu menguji informasi memberitakan secara berimbang. Pasal 4, wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, maupun cabul. Pasal 5, wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban. Dan pasal 6, wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Adapun solusi yang mungkin perusahaan kami lakukan yaitu sebelumnya kami akan melakukan riset terlebih dahulu. Kami menanyakan alasan pelaku tersebut menerima suap, dan setelah itu pihak kami melakukan pemanggilan dan menjelaskan kepada sang pelaku jika ada pasal kode yang bersangkutan. Lalu pihak kami pun memberikan tindakan dengan cara memberhentikan sementara pelaku tersebut hingga nama media kami kembali membaik. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Bu Rahel, terima kasih atas kebijakannya dan juga solusinya. Mungkin berikutnya silakan kepada Bapak Ricky. Gimana Bapak Ricky, sudah aman koneksinya? Oke, terima kasih Raja. Selamat pagi semuanya dari Harian Kota maupun PT Satu Makmur. Saya ingin membacakan prinsip dalam berinteraksi dalam media massa, yaitu perseroan atau perusahaan berpegang pada kebenaran dan keterbukaan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kode etik jurnalistik dan peraturan perundangan yang berlaku. Perseroan atau perusahaan menempatkan media massa sebagai partner yang sejajar. Karena itu perlu dibangun kerjasama yang positif maupun yang berinteraksi dan saling menghargai. Dari itu kita melakukan solusi dengan memanggil salah satu pihak yang terkait di perusahaan kami, itu dengan melakukan perundingan apa motif yang dilakukan
kepada media maupun perusahaan. Kenapa mereka melakukan itu? Kami sudah melakukan perundingan di internal maupun eksternalnya. Kita akan mengembalikan suatu reputasi ataupun membuat diskusi seperti ini, karena memang pada dasarnya kita sudah krisis banget dan memang harus ada penyelesaian maupun solusi yang ada di dalam perusahaan, baik media maupun perusahaan dari PT Sukamakmur ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Riki. Mungkin berikutnya tanggapan dari HR PT Satu Makmur bisa memberikan tanggapan atas kebijakan dan juga solusi yang sudah diberikan oleh kedua belah direkturnya ini. Silakan, Ibu Nadira. Baik, selamat pagi semuanya. Terima kasih kepada Bapak Raja, terima kasih juga kepada Bapak Riki dan Ibu Rahel. Saya izin menanggapi bahwa saya paham betul dengan kebijakan-kebijakan yang ada di perusahaan ini dan juga kode etik jurnalis. Saya juga memahami tentang aturan yang dilarang dan aturan yang seharusnya dijalankan selaku bagian dari perusahaan. Namun saya juga mempertimbangkan langkah-langkah yang akan diambil ke depannya. Maksudnya saya sudah mempertimbangkan dan menurut saya juga saya perlu melakukan hal tersebut karena saya rasa dari pihak jurnalis pantas untuk mendapatkan imbalan tersebut. Saya rasa juga bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian paham kenapa saya melakukan hal tersebut karena bagaimanapun juga kita harus membalas jasa-jasa dan kebaikan orang yang telah mereka berikan kepada kita gitu. Cukup sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Nadira atas tanggapannya. Mungkin kita bisa lempar ke HR Harian Kota untuk memberikan tanggapannya. Gimana? Silakan Ibu Nadea. Sebelumnya saya izin share screen dan saya akan menjelaskan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Nadaya, HR dari Harian Kota. Nah, maaf sebelumnya, tetapi seperti bukti yang sudah saya lampirkan bahwa pihak kami pada awalnya sudah menolak akan adanya penerimaan uang tersebut. Tetapi dari pihak perusahaan tetap meminta. Nah, maka dari itu pihak kami yaitu jurnalis akhirnya menerima uang tersebut tetapi tidak secara langsung. Terima kasih. Dan menurut saya, untuk saya menanggapi Ibu Nadira, saya tidak setuju dengan pendapat Ibu Nadira karena Anda mengungkapkan mengenai kebijakan, tetapi menurut saya pihak kami yaitu jurnalis menerima reward tersebut atas dorongan dari pihak PT Satu Makmur. Jadi menurut saya kedua belah pihak itu turut bertanggung jawab atas nama baik perusahaan. Terima kasih. Oke, yang saya lihat sejauh ini dari PT Satu Makmur merasa mereka tidak terlalu bersalah. Kemudian dari HR Harian Kota merasa dua-duanya itu bersalah dan harus bertanggung jawab. Gimana? Mungkin ada yang ingin memberikan tanggapan, bisa langsung on mic dan langsung menanggapi. Silakan, siapa yang ingin menanggapi dulu? Mau izin menanggapi tentang kepada untuk Ibu Nadira. Mungkin Ibu Nadira sudah bersikap baik kepada kami media, tetapi menurut saya tetap salah apa yang Ibu Nadira lakukan karena sesuai dengan kode etik yang ada di jurnalistik kami di pasal 6 sebagai media jurnalistik kami tidak boleh menerima suap dalam bentuk apapun. Mungkin jika ingin dari pihak perusahaan ingin memberi reward mungkin tidak dalam berbentuk uang. Terima kasih. Oke, gimana? Ada yang ingin memberikan tanggapan dari Ibu Rahel ini? Oke, berarti saya ingin menanggapi, maaf, Ibu Rahel, berarti secara tidak langsung media juga menyalahi aturan pasal 6 tadi ya. Karena memang tidak boleh menerima suap, tetapi akhirnya dari pihak jurnalis maupun dari pihak Harian Kota menerima melalui rekening istri dari jurnalis tersebut. Meluruskan sedikit, mungkin ini bersangkutan dengan jurnalisnya ya. Jadi adanya konflik ini, adanya masalah ini, sebelumnya media itu tidak ada sangkut pautnya sama sekali. Jadi kami melakukan tindakan kepada jurnalis, kami menanyakan alasan kenapa sang jurnalis menerima suap tersebut, dan alasan jurnalis itu karena ada satu lain hal makanya sang jurnalis menerima uang tersebut. Tapi perusahaan kami telah menindaklanjuti kepada sang jurnalis itu dengan cara memberhentikan sementara sampai nama media kami kembali membaik. Terima kasih. Oke.
Mungkin saya udah melihat titik terangnya di sini ya. Jadi mungkin bisa dilihat dari kedua belah pihak bahwa masing-masing, kalau saya bisa lihat dari penjelasan masing-masing perusahaan dan media, menurut saya sama-sama salah. Karena yang pertama dari PR manajernya sendiri, yang pertama dia bilang itu berupa reward saja biasanya, tapi reward itu berupa souvenir ataupun hal-hal lainnya yang di luar dari uang. Itu biasanya cuma kayak buat cindera mata aja. Namun ini memberikan sejumlah uang yang lumayan besar. Nah, itu mungkin udah salah, apalagi untuk menerima sebuah publisitas, yang biasanya publisitas itu gratis. Nah, setelah itu dari jurnalis sendiri, ia terpersuasi dan kemudian terdorong untuk menerima uang tersebut. Apalagi yang tadi seperti dijelaskan melanggar pasal 6 dan juga melalui perantara. Mungkin ya kita bisa menyelesaikan masalahnya dengan jalan lain. Mungkin ada opsi penyelesaian dari salah satu Bapak dan Ibu di sini. Silakan mungkin bisa berbicara. Oke, ingin menanggapi. Terima kasih Raja, terima kasih semuanya. Saya untuk memperbaiki dari reputasi ini, kami selaku pihak PT Satu Makmur ingin mengepus di sosial media kami, di media massa kami untuk mengklarifikasi masalah yang sudah menyebar di masyarakat, di mana memang menurut pandangan masyarakat kita sudah dinilai buruk dari pihak perusahaan maupun dari pihak media sendiri, maupun dari media sendiri kita bisa menjalin kerjasama dengan media terkait, di mana kita bisa melakukan konversi pers ataupun dengan medianya sendiri kita bisa melakukan pemberitaan maupun klarifikasi di media tersebut agar masalah ini cepat selesai dan reputasi kembali baik lagi. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin gimana tanggapan dari yang lain? Seperti yang Bapak Coy bilang, ingin memberikan konferensi dan kemudian juga media sosial agar lebih memaksimalkan media sosial agar lebih baik. Gimana Ibu Rachel? Mungkin dari pihak kami setuju akan melakukan acara tersebut ya, demi membawa nama baik kembali, nama media maupun perusahaan di mata masyarakat. Oke. Terima kasih Ibu Rahel. Gimana tanggapannya dari HR PT Satu Makmur atau mungkin HR Harian Kota? Silakan memberikan tanggapan. Bapak duluan. Saya setuju sih dengan opsi kedua belah pihak dan saya juga akan membantu agar acara ini dijalankan sesuai dengan keinginan kedua belah pihak. Oke, baik. Terima kasih Ibu Nadaya. Mungkin dari HR PT Satu Makmur, Ibu Nadira bisa memberikan tanggapannya. Oke, baik, karena semuanya saya lihat setuju, jadi mau tidak mau saya juga harus setuju ya kan. Karena apalagi saya adalah sosok yang terpojokan dan terkesan sangat salah di sini. Jadi saya setuju kepada Ibu Rahel dan juga Bapak Riki atas kebijakan untuk menggelar press conference, mengundang media untuk mengembalikan reputasi dari perusahaan kami dan juga media harian kota. Gitu. Terima kasih. Oke. Terima kasih Ibu Nadira dan juga yang lainnya, Bapak dan Ibu yang telah hadir. Bisa kita lihat bahwa kita sudah satu jalan untuk mengadakan press conference dan juga memaksimalkan media sosial untuk mengembalikan nama masing-masing perusahaan dan juga media. Berarti kita sudah satu jalan dan mungkin ada di antara Bapak dan Ibu yang mungkin tidak setuju atau mungkin masih kurang serak dengan hal tersebut. Namun seperti yang kita bilang tadi, kita sudah melakukan diskusi dan juga sudah satu suara. Jadi untuk hal itu kita sudah tidak ada yang bisa diganggu-gugat. Untuk itu terima kasih atas kehadirannya di diskusi hari ini. Semoga kita bisa bekerja sama, kedua belah pihak bisa bekerja sama dengan baik di acara-acara selanjutnya ataupun event-event selanjutnya. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah hadir. Saya tutup diskusi. Baik, terima kasih saja dan terima kasih semuanya.